Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Ibu minta maaf sekali karena pembelajaran pertama kali ini harus dilakukan dengan cara daring karena kondisi kita yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara offline, dan semoga pandemi kali ini semoga berlalu sehingga pembelajaran kita bisa normal kembali. Oke anak-anak, nanti untuk absensinya Ibu akan mengirimkan link dan linknya nanti akan Ibu kirimkan setelah pembelajaran selesai. Jadi kalian kalau mau absen ya harus mengikuti pembelajaran sampai selesai. Kalau enggak mengikuti sampai selesai ya enggak ada absen, seperti itu. Oke, pembelajaran pertama kali ini akan membahas mengenai memahami akidah dalam Islam. Jadi anak-anak langsung saja, akidah ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Jadi ibaratkan pohon, akidah itu adalah akarnya, adalah pilarnya dalam agama itu adalah akidah, pondasinya adalah akidah. Jadi kan tiga ajaran Islam itu meliputi ada akidah, ada syariat, ada juga yang terakhir akhlak. Nah, kalau semisal hanya melakukan syariat serta melakukan akhlak tapi tidak dibarengi dengan akidah, maka itu tidak akan ada nilainya. Jadi semua itu bersumber pada kuatnya akidah dalam diri kita. Nah, untuk pengertian akidah itu berasal dari kata maqada, yaitu akidatan, yang artinya yaitu adalah tali pengikat. Sehingga akidah itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, seperti itu. Jadi tali pengikat itu merupakan tali pengikat batin manusia. Dia mengikat dan tidak bisa dipisahkan dari hidup kita, seperti itu. Jadi anak-anak, pada intinya akidah itu merupakan tali pengikat batin manusia kepada yang diyakininya, yaitu Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa yang selalu kita sembah dan telah mengatur alam semesta ini. Nah, dalam akidah ini kita harus mempunyai akidah yang kuat dalam hati, yang tidak bisa dilemahkan dan tidak bisa dibantah oleh apapun. Nah, jadi saya ulang lagi anak-anak, kita harus mempunyai akidah yang kuat dalam hati yang tidak bisa dilemahkan oleh apapun dan tidak boleh ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai dalil-dalil dalam akidah. Nah, dalil dalam akidah ini ada dua. Yang pertama yaitu dalil akli, yang kedua dalil nakli. Nah, dalil akli ini adalah dalil yang berasal dari penalaran akal sehat manusia. Jadi berasal dari akal kita. Nah, untuk orang yang akalnya tidak sehat, atau mohon maaf untuk orang-orang yang cacat mental misalnya, itu tidak dibebankan untuk memahami akidah, karena ya kita tahu sendiri mereka penuh dengan kekurangan dan tentu saja tidak bisa untuk memahami akidah dengan dalil akli, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu dalil nakli. Nah, dalil nakli ini merupakan dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, anak-anak, jadi meskipun kita dikaruniai dengan akal yang sehat, dikaruniai dengan pemikiran yang sehat dan bisa melogiskan semuanya, tapi kita tentu tidak boleh lepas dari pegangan kita, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi Al-Quran dan hadis itu merupakan sentralnya sebuah agama. Jadi kita tidak boleh kembali kepada pemikiran atau kembali kepada akal, tidak boleh. Kita harus tetap memegang teguh Al-Quran dan hadis, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan memahami akidah. Jadi apa sih tujuan memahami akidah itu? Tentu ada banyak sekali. Ibu sudah membuatkan PPT yang dapat kalian tonton atau kalian simak. Jadi salah satunya yaitu untuk meluruskan niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dengan memahami akidah, tentu kita tahu bahwa hakikatnya kita hidup di sini adalah untuk Allah. Jadi apapun ya, mati kita, ya hidup kita, ya ibadah kita hanya untuk Allah.
nanti kalau kita sudah memahami akidah dengan kuat, tentu kita akan enjoy untuk melaksanakan semuanya, karena kita tahu bahwasanya hidup ini ya untuk Allah, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu dapat menenangkan hati, dapat membuat ketenangan jiwa dan ketenangan hati. Nah, kalau kita sudah memahami akidah, tentunya kita tidak akan merasa gelisah tentang persoalan dalam hidup kita, karena kita tahu ya semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita akidahnya kuat, maka hubungan kita dengan hubungan pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tentu juga akan mengakar dengan sangat kuat. Nah, kalau sudah kuat, tentunya kita tidak akan terombang-ambing dalam permasalahan hidup yang amat sangat sulit, anak-anak. Nah, tujuan selanjutnya ketika kita memahami akidah, tentu kita akan meluruskan perbuatan yang menyimpang dalam beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita mempunyai akidah yang kuat, tentu kita juga akan melakukan segala ibadah kita dengan syariat yang benar, karena akidah kita sudah sangat kuat. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu yang menyimpang, kita tentu akan ingat Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan tidak akan jadi untuk melakukan sesuatu yang salah dalam ajaran kita. Nah, jadi anak-anak, tiga hal tersebut merupakan tujuan dari kita memahami akidah atau manfaat dari kita memahami akidah. Nah, selanjutnya ada metode untuk meningkatkan kualitas akidah kita. Jadi ketika kita lemah, itu ada suatu metode untuk mendongkrak akidah kita agar berkualitas yang baik. Yang pertama yaitu melalui pembiasaan dan keteladanan. Nah, pembiasaan dan keteladanan ini yang utama lahir dari pihak keluarga. Jadi untuk orang tua itu harus menanamkan akidah sedini mungkin kepada anaknya. Agar apa? Agar mereka terbiasa mempunyai akidah atau mempunyai keimanan yang kuat dalam hati. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh untuk peningkatan kualitas akidah kita. Jadi kita harus sangat bersyukur karena kita lahir dalam keadaan Islam dan dari orang tua yang Islam. Kita harus sangat bersyukur ya anak-anak. Nah, kemudian yang kedua yaitu bisa juga melalui pendidikan. Nah, ini yang sudah lazim terjadi di kehidupan kita. Jadi pendidikan itu mampu mendongkrak akidah kita. Karena apa? Karena dalam pendidikan ada pengajaran. Nah, pengajaran itu nanti tentunya akan sangat bermanfaat bagi diri kita untuk memperbaiki kualitas akidah kita. Jadi seorang pendidik atau seorang guru, seorang pendakwah itu kan nanti akan mengajarkan cara-cara berakidah yang kuat, atau misalnya beliau menerangkan tentang kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu kan nanti akan sangat mendongkrak akidah kita, akan menanamkan keimanan yang kuat dalam diri kita, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya anak-anak, kita harus mempunyai akidah yang kuat dan tidak boleh dilemahkan oleh sesuatu apapun, karena kita tahu akidah merupakan sentralnya agama atau merupakan pilarnya dalam sebuah agama. Jadi kalau mungkin dalam hal muamalah kita boleh bertoleransi kepada orang-orang, misalnya orang-orang non-muslim, orang-orang yang agamanya enggak Islam, kita boleh toleransi, tapi untuk hal akidah kita tidak boleh bertoleransi, seperti itu. Nah, saya cukupkan pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, nanti anak-anak untuk mengecek pemahaman kalian sejauh mana, nanti Ibu akan mengirimkan soal terkait pembelajaran kita hari ini, dan bisa dikumpulkan besok via WA, seperti itu. Saya akhiri, ada kurang lebihnya Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.